Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas kelas kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar Tuhan meridhoi kegiatan kita hari ini dan Tuhan merahmati ilmu kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, apa kabarnya? Ya, Bapak ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi muslim yang menjalankan dan bagi non-muslim yang tidak berpuasa, selamat menjalankan ibadah tidak berpuasa. Hari ini Bapak akan memberikan layanan orientasi kepada kalian. Jauh-jauh hari Bapak sudah terangkan apa itu layanan orientasi ketika kalian masuk di kelas 7 ya. Nah sekarang kalian sudah kelas 8, tapi orientasi kali ini yang Bapak berikan adalah tentang hidup mandiri bagi seorang siswa. Nah jadi hidup mandiri bagi seorang siswa, hidup mandiri bagi seorang mahasiswa, bagi orang tua, bagi orang dewasa itu beda ya anak-anak. Jadi kita akan pahami bagaimana hidup mandiri bagi seorang siswa. Nah, sebelumnya kita harus buat kontra dulu anak-anak. Ya, saya mau ketika materi ini dijelaskan, anak-anak tidak ada yang ngobrol sendiri. Kemudian anak-anak fokus dengan materi kita dan mengikuti semua yang ada pada materi kali ini. Jadi selama 45 menit ke depan, fokus dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sepakat ya? Oke, sepakat. Jadi saya catat. Kalau saya sepakat. Jadi jangan ada pengkhianatan di antara kita. Baik, materi kita adalah udah gede, mandiri yuk. Nah, jadi untuk anak-anak Bapak yang sekarang sudah kelas 8, penting banget buat kita untuk bisa hidup mandiri. Ya, karena sebagai anak-anak yang sekarang memasuki usia remaja, sebentar lagi akan memasuki usia sekolah menengah atas, kita harus paham tentang diri kita. Karena mandiri itu adalah bagian daripada kita memahami diri sendiri. Tapi sebelum lebih jauh nanti Bapak terangkan tentang hidup mandiri bagi seorang siswa, perlu tahu dulu anak-anak apa itu definisi atau pengertian mandiri. Nah, mandiri adalah Suatu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan permasalahan. anak-anak, jadi sekarang kalian sudah tahu apa itu pengertian mandiri. Nah, kemudian kita sebagai manusia yang disebut dengan makhluk sosial atau makhluk yang membutuhkan orang lain, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita atau orang lain membutuhkan kita untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ya, sebagai contoh deh, ketika kita kelipan aja, kita nggak bisa meniup mata kita sendiri, nggak bisa gitu. Jadi kita butuh orang lain untuk meniupkan mata kita agar mata kita kembali baik-baik saja gitu ya. Contoh lain bagaimana kita dikatakan sebagai makhluk sosial. Kita kalau belanja nih, kita belanja ke supermarket, ke toko atau ke warung, pasti kita menjumpai yang namanya manusia di sana, yaitu pedagangnya. Nggak mungkin yang kita beli makanan sama setan, nggak mungkin. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Nah, adik-anak sudah memahami bagaimana konsep hidup bersosial. Nah, jadi kalau sekarang ini ada manusia yang bisa hidup sendiri, ya tanpa membutuhkan orang lain, nah itu perlu kita ragukan tuh tingkat kemanusiaannya. Jangan-jangan dia manusia setengah dewa, atau manusia jadi-jadian, atau manusia jin yang hidup teko sendirian. Nah, jadi sebagai makhluk sosial kita tentu merepotkan orang lain sedikit atau banyak, ya kan? Ya kalau misalnya kita di jalan
ban bocor pasti kita butuh bantuan orang kan, atau mungkin ketika kita kekurangan apa namanya ya, keuangan, pasti kita nanti minjem uang, atau mungkin pena kita ketinggalan, kita butuh teman kita buat minjamin kita pena. Itu adalah hal-hal yang wajar dan sering kita jumpai di lingkungan sehari-hari. Tapi hal-hal yang tidak wajar selain itu ada, yaitu kita bermalas-malasan, kita terlalu mengandalkan orang lain, ya kita terlalu tidak mengubah sikap kita yang tidak memperdayakan diri kita untuk bekerja, ya kita menyuruh orang lain, ya kita kalau disuruh nggak mau malah kembali nyuruh. Nah seperti itu ya harus kita kurangi, ya harus kita redam sikap-sikap seperti itu. Sikap-sikap seperti itu bisa kita redam dengan satu kata yang disebut dengan mandiri. Kalau usia-usia SD, kalau misalnya kelas 4, kelas 3, kelas 2, mereka belum mandiri wajar. Kalau kelas 5, kelas 6, itu mereka sudah mulai mengenal sedikit banyak tentang kemandirian. Tapi mereka baru sedikit-sedikit begitu. Nah, untuk ukuran kalian yang udah segede ini nih, kalian harus lebih mandiri lagi. Biar nanti ketika kita dewasa, ketika kalian menjadi seorang guru seperti Bapak misalnya, atau kalian menjadi seorang pemimpin atau menjadi pekerja nantinya, kalian lebih bisa mengatur hidup kalian. Nah, pentingnya tentang kemandirian. Sebagian dari kalian sudah ada yang menganggap dirinya mandiri, sudah ada yang menganggap dirinya belum mandiri. Sebagian yang menganggap dirinya mandiri mungkin karena dia mandi sendiri jadi mandiri kali ya, atau mungkin sebagian yang belum menganggap dirinya mandiri, ya bangun aja harus dibangunin orang tua misalnya, jadi itu belum disebut mandiri gitu ya. Jadi kita harus membangunkan diri kita agar menjadi pribadi yang mandiri mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Jadi contoh kegiatan-kegiatan kecil yang bisa membuat kita dikatakan mandiri adalah bangun pagi. Bangun pagi tanpa dibangunkan orang tua. Itu salah satu contoh kita disebut sebagai siswa yang mandiri atau anak yang mandiri. Yang kedua, kita lebih pengertian terhadap orang tua, terutama ibu. Kalau misalnya anak perempuan nih di rumah ya, kotor nih lantainya nih, dan kalian, oh ada sapu, nyapu. Nah ini kalian bisa dikatakan mandiri. Laki-laki nyapu nggak? Nyapu lah, sama aja gitu kan. Kemudian contoh yang ketiga adalah kalau kalian sudah mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemandirian, kalian bisa mempraktikannya mencuci baju, atau kalian bisa membantu orang tua di kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ya, itu bisa disebut dengan contoh-contoh kemandirian. Nah, selain daripada itu sebenarnya banyak lagi contoh-contoh dari kemandirian itu sendiri. Nah, untuk anak-anak apa yang belum merasa mandiri hidupnya atau dirinya sebagai siswa, sebagai anak mungkin masih bebal atau mungkin masih suka nyuruh orang tua. Kalau disuruh orang tua malah kembali nyuruh misalnya kan. Nah, Bapak punya tips untuk kalian bagaimana supaya kita bisa lebih mandiri sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang siswa. Karena sejatinya ketika kita menjadi seorang pelajar atau siswa, kita itu yang pertama memegang nama baik orang tua. Ya, jadi orang tua tuh nama baiknya kita pegang. Oh, itu anak siapa tuh? Pinter kali, rajin banget, mandiri banget. Nah, itu. Yang kemudian yang kedua, memegang nama baik sekolah. Itu siapa sih tuh ngerokok di jalanan pakai baju SMP 7 ya itu. Nah, nih, jadi mereka langsung ngecapnya ke SMP 7. Padahal cuma satu orang yang ngerokok kan. Nah, yang ketiga adalah kita memegang nama baik masyarakat. Misalnya, oh itu anak siapa tuh? Dari desa mana? Oh, desa Sumbersari ya. Wah, rajin sekali dia. Nah, jadi tiga aspek ini harus kita pegang sebagai pelajar. Nama baik orang tua, nama baik sekolah, dan nama baik masyarakat. Sebelum kita lanjut ke tips-tips bagaimana kita menjadi seorang anak atau siswa yang mandiri, Bapak melihat kalian ini sudah kurang tidak fokus lagi ya. Jadi kalian sudah mulai mengantuk, sudah mulai ngomong sendirian, dan memang kalian lagi sendiri ya di rumah gitu ya. Silakan dipegang HP-nya dengan baik, anak-anak Bapak.
Bapak akan tampilkan sebuah permainan dan nanti kalian gampang banget buat mengikuti permainan ini. Ketika Bapak tampilkan sebuah video, kalian tinggal screenshot ya. Kita lanjut ke tips bagaimana menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama, lakukan segala sesuatu secara sendiri. Ya, misal nih kalau kalian pakai baju bajunya kotor, ya usahakan cuci sendiri. Ya, kalau misalnya kalian tidur ya tidur sendiri lah gitu kan. Kemudian kalau ada sesuatu yang harus dikerjakan berupa pekerjaan rumah, cobalah kerjakan pekerjaan rumah itu tanpa disuruh orang tua ya. Kemudian bangunnya bangun sendiri tanpa dibangunkan oleh orang tua. Jadi lakukan semuanya secara sendiri, termasuk menghadapi masalah. Nah, usahakan masalah yang kita hadapi coba kita menghadapinya dan menyelesaikannya secara sendiri. Kalau misalnya mentok-mentoknya kita nggak bisa menghadapi masalah secara sendiri, ya udah kita minta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, mengatur jadwal harian. Bapak kasih contoh jadwal harian. Nanti kalian bisa kreasikan sendiri ya seperti apa ya jadwal sesuai kalian. Kita misalnya tidur jam 9, jam 10 malam lah paling mentok gitu ya tidur. Kemudian bangun jam 5, sholat subuh. Kemudian kalian belajar, mandi. Kemudian kalian siap-siap, lalu sarapan, berangkat sekolah. Jam 7 berangkat sekolah nih. Berarti sampai sekolah anggaplah setengah 8 ya. Nah, kemudian setengah 8 sampai kalian jam 1 misal, jam 1 siang itu kalian kerjaannya ya sekolah itu. Kemudian jam 1 sampai setengah 2 anggaplah proses kalian pulang dari sekolah menuju rumah. Nah, kemudian sisanya sampai jam 2 atau jam setengah 3, jam setengah 2 sampai jam 3 kalian makan siang dan juga istirahat. Kemudian bangun, kalian siap-siap melakukan aktivitas yang bisa dilakukan, membantu orang tua atau sejenisnya. Kemudian setengah 4 atau menyesuaikan jam berapa tempat kalian sudah azan asar, kalian sholat asar dulu. Nah, kemudian setelah sholat asar, kalian bisa membantu orang tua lagi untuk mengerjakan apa-apa yang perlu dikerjakan, bersih-bersih rumah, segala macam, kerja kelompok kalau misalnya ada yang harus dikerjakan kelompok, secara berkelompok. Kemudian setengah enam kalian sudah mandi. Kemudian kalian siap-siap untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ada waktu senggang nih. Ini kalian gunakan untuk ngaji Al-Quran. Atau berbincang-bincang dengan keluarga, dengan ibu, dan adik, dan kakak, bapak, dan seterusnya. Kemudian sholat isya. Setelah sholat isya, makan. Setelah makan, belajar. Setelah belajar, baru tidur. Seperti itu seterusnya. Itu contoh. Jadi nanti anak-anak bisa membuat skema jadwal harian anak-anak sendiri. Yang ketiga adalah sering bertukar pikiran atau diskusi atau ngobrol bareng, bukan gibah bareng ya. Jadi kita diskusi dengan teman tentang kehidupan kita, tentang bagaimana suatu masalah diselesaikan dan seterusnya. Sering-sering kita bertukar pikiran tentang hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah menerima kritik dan saran. Ya, jadilah manusia yang mau menerima kritik dan saran dari orang lain agar nanti kita bisa terus berkembang. Karena orang yang tidak mau menerima kritik dan saran bisa jadi dia merasa lebih baik daripada orang lain karena dia maunya mengkritik orang dan memberikan saran orang, nggak mau dikritik oleh orang lain ya. Padahal diri kita juga salah, sebagai manusia nggak ada yang nggak pernah salah ya. Nah, itu adalah tips-tips dari Bapak tentang bagaimana kita hidup mandiri. Nah, jadi mungkin cukup itu materi dari Bapak hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya dan Bapak akan terus pantau bagaimana perkembangan kemandirian kalian dari kehidupan sehari-hari kalian di sekolah. Dan kalau ketemu di jalan nanti, Bapak akan pantau kalian. Kalau ketemu orang tua kalian, Bapak juga akan tanyakan kepada orang tua kalian bagaimana kalian di rumah. Supaya Bapak terus tahu bagaimana perkembangan kemandirian kalian. Nah, mungkin cukup itu. Kita ketemu di minggu depan. Sebelum Bapak tutup, kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala
merahmati, meridhoi, memberkahi kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.